Tak terkalahkan, tapi tak lolos. Itulah kisah pahit yang harus diterima Timnas Putri U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia AFC U20 ke 2026. Dua laga awal yang penuh perjuangan hanya berbuah 2 poin, membuat Garuda Muda Pertiwi resmi tersingkir bahkan sebelum laga terakhir dimainkan. Meski kemenangan atas Turkmenistan bisa menjadi penutup manis, tiket ke putaran final tetap tak akan sampai ke tangan. Mengapa bisa begitu? Di Cikoktate, kami akan membedah alasannya secara tuntas. Kenapa Timnas Putri U20 tidak lolos Piala Asia U20 2026? Berikut alasan tidak lolos meski menang. Belum kalah banyak yang penasaran dan ingin tahu kenapa Timnas Putri U20 Indonesia tidak lolos Piala Asia AFC U20 ke 2026. Pertanyaan ini banyak muncul lantaran pada 2 pertandingan awal, Timnas Putri U20 belum pernah kalah. Pada laga pertama melawan India, Timnas Putri U20 Indonesia mendapatkan hasil imbang 0-0. Kemudian pada laga kedua, Timnas Putri U20 juga meraih hasil imbang 2-2 melawan Myanmar. Saat artikel ini ditulis, sedang berlangsung pertandingan Timnas Putri Indonesia U20 melawan Turkmenistan. Meskipun Timnas Putri U20 nantinya memenangkan pertandingan hari ini, tetap tidak bisa lolos Piala Asia AFC U20 ke 2026. Kenapa Timnas Putri U20 tidak lolos? Alasan atau penyebab Timnas Indonesia U20 Putri tidak bisa lolos adalah karena baru mengoleksi 2 poin dari 2 laga kualifikasi Piala Asia AFC U20 ke 2026. 2 poin tersebut didapatkan dari 2 hasil imbang saat melawan India dan Myanmar. Sedangkan India saat ini sudah memiliki 7 poin hasil 2 kali menang dan sekali seri. Pun Myanmar sudah meraih 7 poin. Jadi, meskipun misalnya menang dari Turkmenistan, jumlah poin Timnas Putri U20 tidak mungkin menyamai, apalagi mendahului India yang juara grup D. Poin maksimal Timnas Putri adalah 5 jika berhasil menang dari Turkmenistan. Hal tersebut membuat Timnas Putri U20 Indonesia sudah resmi gagal lolos Piala Asia U20 ke 2026. Tidak kalah di 2 laga awal, namun tetap tersingkir. Inilah kenyataan pahit yang harus dihadapi Timnas Putri U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia AFC U20 ke 2026. Meski secara permainan menunjukkan progres dan mentalitas pantang menyerah, aturan dan perhitungan poin membuat mereka resmi gagal melangkah ke putaran final. Banyak pendukung bertanya-tanya, bagaimana mungkin tim yang belum kalah, bahkan berpotensi menang di laga terakhir, tetap tidak bisa lolos? Jawabannya ada pada kombinasi hasil pertandingan, perolehan poin, dan format kompetisi yang ketat. Kualifikasi Piala Asia U20 2026 untuk grup D berlangsung di Stadion Tuwuna, Yangon, Myanmar. Indonesia tergabung bersama India, Myanmar, dan Turkmenistan. Formatnya sederhana. Hanya juara grup yang lolos otomatis ke putaran final. Laga 1-6 Agustus tahun 2025. India 0-0 Indonesia. Pertandingan pembuka memperlihatkan disiplin tinggi di lini belakang Garuda Muda Pertiwi. India, yang secara ranking FIFA lebih tinggi, terus menekan, namun kiper Indonesia tampil gemilang. Hasil imbang tanpa gol ini sempat memicu optimisme, meski seharusnya 3 poin di laga awal akan jauh lebih ideal. Laga 28 Agustus tahun 2025. Indonesia 2-2 Myanmar. Melawan tuan rumah yang disokong ribuan supporter, Indonesia bermain berani. Sempat unggul lebih dulu, lalu tertinggal, akhirnya gol penyimbang di menit-menit akhir membuat skor imbang. Hasil ini kembali menyumbang 1 poin, namun membuat peluang lolos menipis karena India sudah meraih kemenangan di laga lainnya. Laga 3-10 Agustus tahun 2025. Indonesia vs Turkmenistan sedang berlangsung saat artikel asli ditulis. Walaupun peluang menang di laga ini besar, perhitungan poin sudah memastikan bahwa hasilnya tidak akan mempengaruhi posisi juara grup. Sebelum laga terakhir, posisi di klasemen adalah
Ostim main menang, seri kalah poin selisih gol 1 India 3-2-1-0-7 tambah 7-2 Myanmar 3-2-1-0-7 tambah 4-3 Indonesia 2-0-2-0-2-0-4 Turkmenistan 2-0-0-2-0 sampai 11. Dengan format hanya juara grup yang lolos, Indonesia sudah tertinggal jauh. Bahkan jika menang melawan Turkmenistan, poin maksimal mereka hanya 5, sedangkan India dan Myanmar sudah mengolesi 7 poin. Di turnamen singkat dengan format satu grup mini seperti ini, setiap poin sangat berharga. 2 kali imbang di awal berarti kehilangan 4 poin potensial. Jika Indonesia menang atas India poin sekarang 4, peluang lolos masih hidup. Jika Indonesia menang atas Myanmar poin sekarang 5, tinggal menunggu hasil laga terakhir pesaing. Namun karena 2 pertandingan tersebut hanya menghasilkan 2 poin, secara matematis kesempatan menjadi juara grup hilang lebih cepat. India tampil konsisten, mampu memetik kemenangan besar atas Turkmenistan 7-0 dan mengalahkan Myanmar. Myanmar juga perkasa, menghajar Turkmenistan 6-1 dan menahan imbang India. Indonesia memang tak kalah, tapi juga tak cukup menang. Inilah yang sering terjadi di kualifikasi singkat. Menang berarti loncatan besar di klasemen. Seri bisa jadi terlalu mahal harganya jika pesaing memetik kemenangan di laga lainnya. Banyak pendukung yang baru mengikuti mungkin mengira ada peluang lewat posisi runner-up terbaik. Namun di edisi ini, GFC menetapkan format langsung lolos hanya untuk juara grup di babak kualifikasi utama, tanpa jalur tambahan runner-up terbaik. Artinya, tidak ada jalan belakang bagi tim yang berada di posisi kedua. Misal Indonesia menang 5-0 melawan Turkmenistan. Poin Indonesia, 5 India dan Myanmar. Sudah 7 poin tetap di posisi ketiga. Walaupun secara selisih gol mungkin membaik, posisi di klasemen tetap tidak berubah karena poin adalah faktor utama penentuan peringkat. Kegagalan lolos ini punya beberapa konsekuensi. Tidak bisa tampil di ajang bergengsi Piala Asia U20 2026 yang jadi panggung internasional. Kesempatan uji coba melawan tim-tim elit Asia hilang. Potensi exposure pemain muda di mata klub luar negeri berkurang. Namun, ada sisi positifnya. 2 kali imbang melawan lawan kuat menunjukkan peningkatan. Lini pertahanan mulai solid, kebobolan hanya 2 gol di 2 laga awal dibanding edisi sebelumnya kebobolan besar. Pelatih Akira Higashiyama kemungkinan akan menekankan bahwa hasil ini bukan akhir dari segalanya. Fokus akan bergeser ke pembinaan pemain dan persiapan turnamen berikutnya. Para pemain juga menunjukkan semangat untuk tetap menutup kualifikasi dengan kemenangan atas Turkmenistan demi harga diri dan moral tim. Para pendukung diharapkan tidak patah semangat. Sepak bola wanita Indonesia masih berada di fase perkembangan, dan hasil ini adalah bagian dari proses menuju tim yang lebih kompetitif di level Asia. Alasan utama timnas putri U20 Indonesia tidak lolos ke Piala Asia U20 2026 meski belum kalah adalah perolehan poin yang terlalu sedikit akibat 2 hasil imbang di awal. Format kompetisi yang hanya meloloskan juara grup membuat peluang langsung tertutup, bahkan jika menang di laga terakhir. Pahit, ya. Tapi ini juga menjadi pelajaran penting bahwa di turnamen singkat, setiap pertandingan adalah final, dan kemenangan lebih berharga daripada sekadar menjaga rekor tak terkalahkan.